Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar investasi dan portofolio kamu hari ini? Moga-moga semuanya bisa happy cuan dan bisa berada di zona hijau terus. Karena kalau kita lihat memang indeks harga saham gabungan kita makin ke belakang ini rally-nya makin ketahan gitu ya. Kita tetap berada di level 6.800-an. Nih, kita cek bareng-bareng ya. IHSG hari ini pergerakannya itu sayang sekali harus melemah 0,035%, tapi tetap berada di level 6.800-an ya, di 6867. Dan ini pun juga dia baru berbalik arah ke zona merah. Itu tuh waktu di penutupan ya, waktu di random closing, di pre-close tiba-tiba ketarik ke zona merah sampai berada di zona merah, ditutupnya tipis aja ya di bawah angka penutupan di hari Jumat kemarin. Nah, moga-moga tetap semuanya berada di zona hijau ya portofolionya, karena kalau saya lihat banyak yang mulai flexing-flexing cuan ya. Ada juga yang flexing-flexing tidak cuan, karena dua-duanya ini adalah tentunya cerita investasi ya. Kadang kita cuan, kadang kita lost. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari dua-duanya. Nah, ini ada yang bilang nih, Firna underscore Marvilo, pre-close banking dibuang. Iya, dibuang beberapa poin gitu ya. Kalau saya lihat BCA turun kurang lebih satu atau dua tick gitu, tapi tentunya karena BCA itu adalah salah satu dan emiten yang market cap-nya paling gede dan pembentuk indeks kita bilangnya. Jadi kalau dia ada di zona merah atau ditarik ke bawah, otomatis indeks kita juga berpotensi besar untuk ditutup juga di zona merah ataupun melemah ya. Nah, biasanya kita ngobrol IG Live itu di hari Selasa dan hari Jumat untuk T-Talks, tapi di awal pekan ini, di hari Senin ini, kita akan ngobrol bareng emiten gitu ya, atau C-Talks, Corporate Talks. Hari ini kita bakal membahas tentang kinerja emiten transportasi dan logistik bersama HAPCO ya, atau kode emitennya HATM. Siapa nih yang punya HATM di portofolionya ya? Semoga bisa catching up dengan kondisi percuanan yang saat ini sedang terjadi di beberapa emiten juga gitu ya. Dan juga tentunya kalau Cuan Troopers ini ingin banyak bertanya terkait dengan sektor transportasi dan logistik, itu nanti pertanyaannya bisa dimasukin ke kolom question and answer gitu ya. Karena nanti akan kita tanyain langsung ke emitennya gitu, kinerja dari emiten seperti apa, proyeksi ke depannya seperti apa. Kalau kita lihat juga ini ya dari grafik pergerakan harga saham ya. Oke, ini kita sambil nge-search juga, jadi relevan nih. Kita bisa langsung lihat grafiknya pergerakan saham dari Hapco itu seperti apa. Apakah kinerja fundamentalnya di beberapa waktu belakangan ini atau di kuartal kedua ini bisa lebih baik daripada kuartal 1 Hapco, HATM atau Hapco Transmaritim. Nah, ini masih ditutup di zona merah ya, melemah tipis di kisaran harga Rp210 per unit sahamnya. Dan tentunya nanti akan kita tanyakan ya kepada analis. Saya hari ini nggak sendiri ngobrol-ngobrolnya. Saya bakal ditemani oleh Andreas Jordan Tarigan, Equity Research Analyst dari Sukor Sekuritas. Nah, jadi kita akan bahas overview-nya secara keseluruhan terlebih dahulu terkait sektor transportasi dan logistik. Baru nanti kita undang narasumber utama kita dari PT Hapco Transmaritim Tbk, ada Mbak Aninda Aulia Putri ya, yang merupakan General Manager komersial untuk PT Hapco Transmaritima. Nah, saya undang dulu deh ini Andreas Jordan ya. Saya undang Andreas Jordan terlebih dahulu. Juga logistik ke depannya akan seperti apa di 2023, seperti apa gitu ya. Sebelum tahun politik seperti apa kira-kira. Nah, halo malam bro. Halo, malam Bro Daniel. Kabar sehat ya bro ya. Lama kita nggak Sehat, ngobrol. sehat, apa kabar? Yoi, udah lama banget Akhirnya ya. bisa Iya, iya. akhirnya kita bisa ngobrol lagi nih. Tapi biasanya kalau saya sama Bro Andreas itu ngobrolnya tentang tambang ya. Sekarang tentang transportasi Betul. dan juga logistik. Iya, iya, betul, Oke. betul.
Oke, Bro Andreas, mungkin boleh dikasih sedikit overview kali ya ke Cuan Troopers terkait dengan sektor transportasi dan logistik kiranya seperti apa di 2023. Kita kan ini sudah masuk di second half ya, sudah di bulan Juli 2023. Kiranya pergerakannya ini akan seperti apa untuk sektor transportasi dan logistik begitu. Silakan Bro Andreas. Yap, yap. Jadi mungkin sharing sedikit ya kalau misalnya kemarin di 2022 itu beberapa rate kapal sebenarnya semua rate kapal di 2022 utamanya di first half ya itu tinggi sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat 2021 2022 itu kan uh, waktunya komoditi ya, cycle-nya komoditi. Jadi karena komoditinya harganya naik semua. Sorry, sudah saya dengar nggak ya? Suaranya aman kan ya? Oke, oke, sorry. Tadi ada bawah sedikit. Karena semua harga komoditi naik, demand untuk pengantaran komoditasnya itu sendiri, yang mana menggunakan transportasi seperti kapal, tongkang, itu juga naik. Padahal kalau misalnya kita lihat di 2016 sampai 2020, itu bisa dibilang down cycle buat sektor transportasi komoditi ya. Jadi mereka nggak ada ngeluarin capex sama sekali buat nambahin kapal, nambahin tongkang, bahkan pemain-pemain besar misalnya seperti MBSS gitu, itu even jumlah kapalnya menurun karena memang cycle-nya lagi low dan mereka nggak berani ekspansi gede-gedean, nggak berani ngeluarin capex gede-gedean. Akhirnya tiba-tiba harga komoditinya naik, kebutuhannya naik, tight supply rate-nya jadi tinggi sekali. Dan sekarang khususnya di tongkang ya, Mm-mm. di tongkang itu masih belum ada pemulihan. Jadi supply benar-benar masih bisa dibilang masih tight ya. Rate walaupun sedikit turun dibandingkan dengan 2022, tapi masih tinggi-tingginya karena demand walaupun harga komoditasnya udah turun cukup dalam, tapi kita mesti ingat kalau misalnya sekarang batu bara di 120, 130 itu masih jauh dibandingkan dengan harga di 2019-2018 yang mana harganya itu paling tinggi mungkin 90, itu udah paling tinggi. Sekarang Mm-mm. harganya 120, 130 itu di level terendahnya. Jadi margin mereka untuk mining masih tinggi, margin untuk mengantarkannya pun juga uh, eh, uang yang dikeluarkan cost untuk mengantarnya pun juga masih belum terasa. Jadi rate walaupun sedikit turun tapi masih di level tinggi-tingginya. Kalau misalnya ada juga segmen kapal kontainer, itu kita majunya kan ke SCFI ya. Kemarin sempat Ya. drop cukup banyak setelah mungkin tight supply-nya mereda ya. Bisa dibilang tight supply-nya mereda, segmen kontainer SCFI itu turun cukup dalam. Kalau misalnya kita lihat indeks SCFI, tapi sekarang udah mulai rebound. Kenapa? Karena ketika drop cukup dalam itu, ketika harga rate cukup dalam, banyak perusahaan-perusahaan kontainer, shipping kontainer yang bisa dibilang nggak bisa survive ya, karena nggak bisa survive. Akhirnya sekarang supply-nya pun juga mulai terbatas lagi, demand-nya padahal udah mulai rebound lagi karena kondisi makroekonominya juga udah mulai membaik, khususnya kan di Asia Pasifik Hmm. gitu sih. Jadi Oke. overall semuanya mengalami rebound dan masih ada di level tertinggi-tingginya gitu. Oke, oke, oke. Berarti yang pertama kalau bisa kita lihat ini angka rate itu sejalan dengan kenaikan harga komoditas dan juga demand komoditas gitu ya berarti ya secara keseluruhan. Betul, Nah, iya ini betul, berarti kita kan ngelihat komoditas ini sekarang ada penurunan harga gitu di beberapa komoditas ya, kayak betul. minyak, batu bara, kalau nikel mungkin Betul. sideways gitu. Nah, ini apakah berarti rate untuk transportasi dan logistik perkapalan gitu juga berarti ke depannya ini akan mengalami penurunan juga? Nah, itu tergantung lagi, balik lagi. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kayak sekarang batu bara Mm-mm. kan masih di 120 130 ya. Ini masih jauh banget dibandingkan dengan 2019 2018 yang mana paling tertingginya cuma 90 dolar, 100 dolar udah tinggi banget. Iya. Artinya kan sekarang margin untuk pengusaha batu bara kan masih tinggi. Mereka masih Mhm. bisa profit sehingga volume demand-nya kan masih tinggi ya. Jadi kalau misalnya demand untuk pengantaran kapalnya sendiri juga masih tinggi. Walaupun mungkin ada sedikit penurunan, tapi penurunannya nggak dalam. Istilahnya bisa dibilang ini tuh exposure ke komoditi yang less volatile, less sensitif terhadap harga komoditi dibandingkan dengan Hmm. miners sendiri gitu.
Oh, oke, 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 oke. Hmm. Wah, ini at least kita udah dapat gambarannya seperti apa gitu ya untuk transportasi dan juga logistik. Jadi untuk para cuan troopers yang mau bertanya, jangan lupa pertanyaannya masukin aja ke bagian kolom question and answer ya. Satu-satu nanti akan kita jawab. Tentunya mau bertanya ke Bro Andreas atau nanti ke narasumber kita akan kita tanyakan langsung. Nah, ini kebetulan udah standby ya narasumber kita pada malam hari ini, Bro Andreas, ada Aninda Aulia Putri yang merupakan GM komersial dari PT Hapko Transmaritima Tbk. Ini saya langsung invite aja nih supaya bisa ngobrol-ngobrol bareng. Oke, iya. Dan menarik ya kalau kita lihat seru juga ngeliatin kinerja emiten-emiten komoditas, ditambah juga kalau kita harus ngelihat efeknya nanti ke emiten-emiten perkapalannya seperti apa. Karena kan Hakko ini adalah salah satu dari beberapa emiten kapal yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia tentunya. Nah ini udah terkoneksi sama ada Bu Aninda Aulia Putri, salam kenal. Saya Iya, sapanya Bu Aninda Aulia atau Putri? Lia aja. Lia, Lia ya. Oke, Iya, siap Bu Lia. Salam kenal. Ini baru pertama nih kita ngobrol-ngobrol. iya, salam kenal juga Pak Daniel. Iya, saya ditemani tadi. Oh, kayaknya ke disconnect deh sama Equity Research Analyst dari Sukor Sekuritas. Ada Bro Andreas Yordan Tarigan. Tapi kayaknya dia lagi ke disconnect gitu ya. Ini saya coba. Oke, saya coba connect lagi. Tapi sambil menunggu, Mbak, saya panggilnya Bu Lia aja ya kali ya. Oke, Iya. eh, ini berkaitan dengan Hapko sendiri. Boleh nggak nih diceritain dulu berkaitan dengan Hapko eh, untuk perkenalan aja bagi cuan troopers ya. Kalau kita di Sukor sebutnya cuan troopers Cuan gitu. Mungkin Troopers bisa ya. mungkin bisa diceritain gitu. Hapko ini kan kalau nggak salah melantai setahun 2 tahun lalu gitu ya. Kemudian bisnisnya seperti apa mungkin dan juga apa nih sebenarnya yang perlu diketahui oleh para cuan troopers berkaitan dengan Hapko gitu. Silakan, boleh ya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Halo teman-teman semua yang udah join live malam ini. Cuan Troopers tadi ya sebutannya Iya ya. betul. Oke, halo teman-teman Cuan Troopers. Jadi, thank you banget nih udah nyempetin waktunya untuk kenalan sama HATM. Jadi, sebenarnya HATM itu adalah salah satu dari anak perusahaan Hapko Group yang kita spesialisasinya adalah menyediakan jasa transportasi pelayaran khususnya di dry bulk vessel. Nah, spesifikasi Mm-mm. kita memang mengangkut muatan curah dan di saat ini sekarang kita punya 5 armada kapal dari berbagai macam ukuran, mulai dari Handysize, Supramax, dan Post Panamax yang kapal paling baru kita di tahun ini, baru delivery, seperti itu. Oke, oke, oke. Supramax ini berarti mother vessel ya berarti ya? Betul, Mother Vessel. Ah, oke, oke, oke. Nah, ini mungkin nanti bakal kita tanya lebih banyak ya berkaitan dengan perkapalan, kapal-kapalnya gimana dan Boleh. efeknya kepada bottom line nanti seperti apa. Tapi yang saya nanyanya biasa yang gampang-gampang nih, Bu Lia. Yang susah-susah itu pertanyaannya dari Bro Andreas. Oke, oke. Ini gantian nih, silakan Bro Andreas pertanyaannya. Betul. Baik. Eh, Suara saya kedengaran jelas, Bro Andreas? Oh ya, sorry tadi commit. Saya Commute mencet-mencet ya. mute tombolnya. Oke, Oke. oke. Halo Bu Iya, Lia, oke, silakan. selamat malam. Halo Pak. Ya, oke Bu, saya mungkin ada pertanyaan pembuka dulu nih. Jadi mungkin supaya bisa mengerti bisnisnya lebih dalam, segmen-segmen yang ada di HTM itu apa aja sih Bu? Apakah ada segmen selain mother vessel dan ini tuh kalau misalnya dibagi revenue-nya yang ke luar negeri berapa, yang mungkin transshipment di Indonesia berapa ya? Oke.
Jadi mungkin sebelumnya tadi udah aku sebutin juga sebenarnya kan HATM ini sendiri adalah salah satu dari anak perusahaan Hapco Group ya. Nah untuk Hapco Groupnya sendiri itu sebenarnya kalau HATM-nya sendiri kita memang spesialisnya di mother vessel. Tapi kalau untuk Hapco Groupnya sendiri sebenarnya kita itu merupakan provider logistik the whole supply chain. Jadi kita itu kalau dari Hapco Group sebenarnya kita punya tongkang juga, kita ada floating crane juga, kita punya shipyard, stevedoring, agency. Nah, sebenarnya pada saat Hapco Group ini melakukan ekspansi ke arah mother vessel melalui HTM itu sebenarnya untuk melengkapi the whole supply chain tersebut gitu. Jadi memang HATM ini adalah puncak dari ekspansi Hapco Group yang secara garis besarnya tuh melengkapi dari hulu ke hilir. Nah, sedangkan untuk porsi dari market kita sendiri itu kebetulan sekarang kita memang 100% di domestik. Jadi 5 kapal kita, 5 armada kita itu sekarang fokusnya memang tradingnya di domestik gitu. Tapi memang secara internasional kita di tahun lalu kita ada sih portfolionya, tapi di tahun ini kita fokus di domestik dulu. Seperti itu. I see. Nah, kalau misalnya sekarang mungkin boleh dikasih gambaran nggak Bu ke kita ke Cuan Troopers, sekarang rates untuk mother vessel di domestik itu gimana sih? Oke, jadi memang kalau rate mother vessel di domestik ini agak unik ya, karena kan seperti yang kita tahu kalau misalnya rate mother vessel secara internasional itu memang kan sebenarnya ada indeksnya ya yang bisa kita ikuti gitu. Jadi secara by the rules-nya. Cuman memang aturan di domestik itu tidak sebenarnya sih plus minus ya, tidak terlalu mengikuti aturan tersebut gitu. Jadi sebenarnya cenderung dari domestik sendiri freight-nya itu cenderung tergantung supply dan demand gitu. Tapi nggak terlalu fluktuatif ngikutin international marketnya. Jadi setiap hari kan memang kalau misalnya kita lihat itu secara freight rate kan ada ya, international freight rate mother vessel sendiri tuh ada. Tapi kalau di domestik itu memang tidak mengikuti patokan rate market tersebut. Kita benar-benar tergantung supply dan demand sih kalau di domestik, dan itu cenderung cukup konsisten ya gitu. Maksudnya fluktuatifnya tidak terlalu tinggi seperti itu. Kalau misalnya di mother vessel sendiri Bu, mungkin boleh dijelaskan nggak apa sih pengaruhnya dari regulasi pemerintah soal asas kabotaj, pertama ke rate ya? Oke, kalau kabotaj sendiri sih memang kan sekarang kalau kabotaj itu kan untuk memang protek pelayaran lokal ya. Jadi memang sebenarnya kalau efeknya ke kita sih cukup baik ya, karena memang jadinya yang bisa kapal-kapal yang berbendera luar itu tidak akan bisa beroperasi di Indonesia kan gitu. Jadi pastinya sebagai perusahaan lokal seperti kita HTM sendiri ya itu tentunya menguntungkan gitu bagi kita, dan itu menjaga rate kita di domestik itu tetap stabil seperti itu. I see. Dengan kalau misalnya kita lihat kan harga coal, harga nikel kan walaupun masih tinggi tapi kan udah turun cukup dalam ya. Ini pengaruhnya gimana sih rate sendiri sekarang? Nah, ini menarik sih. Tadi sih sebenarnya kan aku sempat dengar ada untuk harga kan sebenarnya kalau dibandingin dulu tuh sebenarnya harga sekarang tuh masih ya kalau dari tambang batu bara sih sebenarnya mereka masih oke lah ya. Mereka masih bisa survive. Kalau dulu kan memang udah turun banget. Jadi sebenarnya sih sekarang tuh masih bagus, tapi memang kalau impact-nya ke kita itu tidak terlalu cepat ya. Maksudnya artinya bukan berarti harga batu bara hari ini turun terus besok atau seminggu lagi itu langsung berdampak ke kita tuh enggak. Jadi karena memang kalau di kita sendiri itu kan kita ada long term kontrak kan gitu. Kita kebanyakan kontrak-kontraknya itu long term. Jadi memang harganya sudah kita set di awal, nanti mungkin hanya ada fluktuatif adjustment dari harga minyak aja gitu. Nah, cuman kalau untuk harga komoditinya sendiri seperti yang tadi mungkin sudah dijelasin, mungkin ada efeknya tapi itu pun tidak major gitu, dan itu pun mungkin akan efek ke yang bukan long term kontrak. Jadi mungkin ya harga spot, tapi ya lagi-lagi itu juga tidak direct impact dan tidak langsung sih.
Jadi kalau sekarang yang kita rasakan memang ada pergerakan di harga batu bara, tapi memang di kita belum terlalu signifikan impact-nya gitu. Oke. Nah, Oke, Bu, oke, kalau oke, menarik. misalnya Mm-mm. saya Silakan, silakan. penasaran, kalau peers terdekatnya itu siapa ya, Bu? HTM ini di market. Kenapa, sorry? Kalau peers terdekatnya, Peers-nya ya, peers ya. iya, siapa peersnya Oh, oke. yang dekat Peers nomor 5? terdekatnya sih paling teman kita itu ya yang PSSI itu peers terdekat ya. Cuman memang Mm-mm. bedanya mereka kan ada floating crane juga, mereka punya tugboat, punya Mario vessel, tapi kita tidak ada. Kalau mereka tuh nggak punya shipyard ya. Kalau kita kan ada shipyard, Mm-mm. ada stevedoring, ada yang lain. Tapi kalau secara armada paling close ininya memang sama mereka. Oh, Mm-mm. sekarang kalau Mm-mm. misalnya jumlah armadanya total ada berapa ya, Bu? Sekarang total armada kita ada 5, tapi size-nya itu beragam. Jadi kita ada yang tadi sudah aku sebutkan, kita punya 2 handy size. Itu kalau handy size itu size-nya mulai dari 20, kita bisa mengangkut muatan 29.000 sampai 32.000. Kita ada Mm-mm. 2. Nah, yang 2 lagi kita ada Supramax, itu muatannya start dari 52.000 sampai 56.000. Nah, yang satu nih, yang paling gede banget, kita baru delivery tahun ini, itu namanya Post Phenomex, itu kita bisa mengangkut sampai 99.000. Wah, 99.000. Oh, oke. eh, 10 Gede kali banget lipat tuh. kapal tongkang ya. 10 kali lipat kapal tongkang yang 330 ya berarti ya. Iya, Kurang betul. lebih lah, kurang kurang lebih, Hmm. kurang lebih. Oke, oke. Kurang lebih lah, Keren itu banget ini. ya. Ah, ah. Iya, iya. But anyway, ini saya mau info ke Cuan Troopers ya, bahwa yang telat, karena kan kita ini udah ngobrol, nggak berasa udah ngobrol setengah jam gitu bareng Bu Lia dan juga Bro Andreas. Saya pengen informasi ke para Cuan Troopers yang telat nonton pada malam hari ini, jangan takut karena kita bakal save Instagram Live ini di IG Sukor Sekuritas dan juga via YouTube nanti akan ada dan juga via Spotify. Jadi yang sambil bawa mobil, bawa motor gitu ya, bisa tetap dengerin nanti. Oke, dan kemudian jangan lupa Cuan Troopers pertanyaannya dimasukin di kolom question and answer ya karena akan kita jawab satu persatu. Oke, saya mau tanya satu sebelum balik lagi ke Bro Andreas nih. Seru banget, seru banget. Saya juga jadi belajar berkaitan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi saya pengen tahu nih Bu Lia, dari semua pipeline bisnis yang ada di HATM sendiri, ini yang paling besar komposisinya itu yang mana ya? Apakah yang mother vessel ataupun yang tugboat tongkang atau seperti apa? Jadi sebenarnya kalau dari the whole group ya tadi ya artinya Iya. ya dari the whole Hapko grupnya ya. Mm-mm. Kalau dari the whole Hapko grupnya sih sebenarnya kalau memang yang kita itu pertama kali banget tuh pionirnya memang dari Tongkang sih, dari Tuck and Barge. Mm-mm. Nah, Tuck and Barge kita sendiri itu memang udah ada dari tahun kita kan startnya dari grupnya dari 1991 ya. Nah, sampai sekarang itu Mm-mm. kita udah punya 90 set kalau untuk yang Tuck and Barge sendiri. Jadi memang di sektor itu kita cukup kuat ya, bukan cukup kuat sih malah kuat banget. Nah makanya kita cukup confidence karena kita udah ada backbone kita sudah di sana. Artinya kita cukup banyak customer database juga ya dari tambang batu bara Mm-mm. juga. Dan memang awalnya kan ekspansi ini didorong dari demand-nya gitu karena kita punya Mm-mm. customer database dari Tuck and Barge tersebut. Terus kita juga punya floating crane. Kita sekarang punya floating crane itu dua unit. Nah jadi Mm. dari customer database ini kan yang mereka punya demand tersendiri juga seperti ya ini kok Hapko nih nggak ada rencana nih mau growing ke Mother Vessel nih karena mereka kan ada kebutuhan juga Mm-mm. seperti itu. Nah itu juga yang mengencourage kita untuk mencoba ekspansi ke arah Mother Vessel pada waktu itu dan ya alhamdulillah sih sampai saat ini sekarang dengan adanya the whole supply chain ini kita itu menjadi salah satu benefit kita ya. Jadi yang separate Mm-mm. kita, separate Hapko memang dari kompetitor-kompetitor kita lainnya gitu. Karena kita orang tuh kalau sama kita nggak usah pusing lagi lah. Jadi intinya kayak ya udah one stop solution gitu bisa sama Hapko semua. Mulai dari barge-nya, mulai dari floating crane-nya, mulai dari mother vessel-nya, terus stevedoring-nya juga, agency. Kalau tiba-tiba rusak juga kita ada shipyard juga gitu. Jadi orang tuh udah ya udah taunya Hapko komplit deh, paket komplit gitu. Oke, oke, oke.
Kalau berkaitan dengan muatan sendiri, lebih banyak berarti mayoritas masih komoditinya batu bara gitu ya? Iya, Atau kalau ada komoditi-komoditi lain? sebenarnya kalau misalnya komoditinya kita selain batu bara kita juga ada, kita juga angkut steel billet Hmm. seperti itu. Cuman untuk mungkin 85-90% kita batu bara. Hmm, oke, oke, oke. Siap. Silakan, saya gantian lagi ke Bro Andreas. Pertanyaan yang Aduh, sulit. susah nih ya, susah nih. Iya, susah nih, susah. Susah nih, Pak. Uh, dengan setelahnya IPO ini banyak dapat cash. Kira-kira rencana expansionnya buat 5 tahun ke depan itu gimana sih? Dan kira-kira berapa nih capex yang dibutuhkan buat mungkin akuisisi atau mungkin maintenance dan lain-lainnya? Oke. Jadi kalau rencana ekspansi sih pastinya kalau misalnya perusahaan jasa transportasi seperti kita itu ekspansinya sih pastinya menambah armada ya Pak. Nah jadi memang dari Hapko sendiri itu memang kita punya cita-cita nih, kita pengen punya 10 armada nanti Mm-mm. pada saat mungkin sekitar target kita di tahun 2028 atau 2029. Cuman kita lagi coba growing cepat nih gitu. Misalnya jadi apabila Mm-mm. memang nanti secara demand juga kita mendukung karena sekarang ini capacity kita udah cukup full gitu. Banyak demand-demand yang kita tuh nggak bisa apa ya, kita Mm-mm. tidak bisa penuhi gitu. Jadi makanya ada rencana kenapa kita mencoba ekspansinya penambahan armada ini kita percepat gitu. Tapi memang target secara globalnya adalah kita ingin sampai di 10 vessel di tahun 2028. Nah, itu rencana Mm-mm. ekspansinya seperti itu. Kalau untuk yang capex-nya, mungkin aku kasih contoh di yang capex yang terakhir aja ya. Untuk Mm-mm. kapal Post Panamax itu kita terakhir capex-nya di 230 M gitu. Nah, jadi Mm. di sekitaran cuman memang kan harga kapal ini kan fluktuatif juga ya Pak. Karena kan memang kita bukan beli kapal baru, kita memang belinya kapal yang second handed, tapi kita memang melakukan survei dan setelah kita delivery juga kita maintenance. Nah jadi sebenarnya itu kan strategi juga gitu, strategi kita untuk bagaimana caranya kita untuk menambah ekspansi, tapi dengan nilai investasi yang tidak terlalu besar, tapi dengan tentunya kondisinya kita survei juga yang bagus gitu. Nah, itu karena Oke. harganya fluktuatif, jadi memang nilai capex-nya itu sangat tergantung itu. Cuman yang terakhir 9 kapal 90.000 kita itu harganya 230 M, sekitar segitu. Hmm. I see. Oke, oke, oke. Ini Kira-kira saya juga sempat lihat nih di berita, ada di berita ya kalau nggak salah ya. Ini mengucurkan sekitar 240,68 miliar ya, kurang kurang lebih ya. Ini saya soalnya baru baca-baca juga nih beritanya untuk yang Hapko. Ya, oke, oke. Baik. Iya. kira-kira Iya, nanti silakan, silakan. mau apa aja nih Bu? Apakah mau nambah portofolio misalnya misalnya mau digunakan buat nganterin yang sekarang lagi berkembang kan nickel ore atau mungkin bauxite ya atau Iya. kira-kira ekspansi ini untuk kan khusus untuk segmen industri apa nih Bu? Iya, kalau untuk dari segi kargonya juga kita mulai melakukan diversifikasi sih Pak. Kita juga lagi Mm-mm. explore nikel gitu. Tapi memang kalau nikel ini sebenarnya kita udah mulai explore itu mulai dari tongkang. Tongkang kita sendiri juga udah mulai ada yang diversifikasi untuk ke arah komoditi nikel. Nah dari situ sebenarnya kita mencoba untuk kembangkan juga nih gitu. Kita melihat opportunity-nya apakah kita bisa walaupun udah banyak sih memang demand-nya yang minta kita untuk mengangkut nikel, tapi kan memang secara operasionalnya itu ada yang harus diperhatikan apabila kita mengangkut nikel ore. Jadi memang ada beberapa pertimbangan yang lagi kita coba assess juga secara resiko, tapi kita memang ada rencana diversifikasi ke mineral-mineral lain ya, salah satunya memang nikel ore gitu. Cuman kalau untuk komoditi Mhm. lain ya seperti yang steel billet sih memang kita sudah lakukan gitu. Jadi tidak tergantung hanya dengan batu bara. Oke. Ini berkaitan dengan ekspansi, Bu Lia.
kan ekspansi kapal ini juga pasti berkaitan erat dengan kontrak-kontraknya itu nanti dengan siapa, kemudian long term kontraknya nanti akan seperti Iya. apa gitu. Nah ini boleh diceritain nggak nih berkaitan dengan itu? Pasti Cuan Troopers juga pengen tahu ini kontrak jangka panjangnya sama siapa aja sih, apalagi kalau ngomonginnya kapal-kapal besar gitu. Iya, iya. Kalau kontrak, jadi portfolio customer kita sekarang sih, ya pasti terbesarnya itu kita dengan, kita ada PLN juga ada portfolio kita. Nah, sisanya kita Mm-mm. dengan Singsan, salah satu smelter terbesar juga di Indonesia. Jadi ya memang kan uh, Mm-mm. kalau misalnya customer kita itu kan antara antara supplier atau buyernya aja ya, gitu. Nah jadi ya Iya. sekarang ini sih paling terbesar kita portfolionya dua itu sih PLN dan Singsan. Oke, oke, oke. PLN dan juga Cingsan ya. Mm-mm. Baik. Nah, ini Bro Andra sudah terkoneksi lagi. Silakan, Bro. Dilanjutkan. Ya, saya penasaran sih Bu, dengan perkembangan mungkin di nikel ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita nganterin nikel dan nganterin batu bara itu apakah rate-nya atau harga yang kita charge itu beda atau sebenarnya sama-sama aja ya Bu? Atau mungkin ada premium sedikit atau gimana sih pricing-nya Bu? Oh, kalau antara beda Pak. Jadi memang Mhm. beda komoditi itu pasti ada beda harga. Sebenarnya kenapa? Karena ada beda resiko. Nah, kayak tadi sebenarnya yang tadi saya sudah sebutkan, nikel itu memang lebih beresiko dibandingkan dengan coal gitu. Mungkin teman-teman pernah ada yang Tuan Troopers juga mungkin pernah ada yang dengar Mm-mm. kasusnya kemarin kan apa salah satu kapal juga ada yang dia tenggelam ya karena dia bawa nikel gitu. Nah, itu sebenarnya Mm-mm. sebenarnya karena ada kasus Mm-mm. itu kemarin, jadi memang dari asuransi kita agak lebih hati-hati sih gitu untuk Mm. mengakses possibility nikel ore ini gitu. Jadi sebenarnya kalau dari harganya sendiri sih mungkin nanti difference-nya itu hanya untuk ya untuk cover itu ya walaupun itu memang kekhawatiran di asuransi, cuman dari sisi kayak sekarang pun di barge pun bukan mother vessel pun itu harga mengangkut nikel dan mengangkut batu bara itu kita pasti ada up-nya sedikit kalau untuk nikel karena memang apa ya kargo nikel itu dia resikonya bikin korosi ya gitu di barge ya. Jadi memang lebih daya pakai kalau misalnya kita ada dua armada yang sama, satunya kita pakai coal terus-terusan, satunya kita pakai nikel, pasti daya pakainya itu yang nikel lebih less dibanding yang kita pakai untuk batu bara. Nah, jadi paling consideration-nya itu di situ gitu, Pak. Seperti itu. I Mm. see. Jadi karena Oke. nikelnya lebih korosif, insurance-nya mungkin lebih tinggi ya, harganya cost insurance-nya tinggi. Jadi mau nggak mau kita harus charge lebih premium juga begitu ya. I Iya, see, I see. betul, Pak. Oke, oke. Mm-mm. Bu, kalau misalnya Singsan ini, itu memang mereka apakah juga long term kontrak atau melakukan spot? Itu sebenarnya bedanya Singsan pemain bisa bilang kan giant nih, market leader di nikel. Betul. eh apa sih, saya sebenarnya mau tahu apa sih keuntungannya dengan HATM gitu misalnya bisa punya partnership dengan Singsan dibandingkan dengan mungkin pemain-pemain yang lain kan nggak begitu besar gitu ya dibilangnya. Betul, betul. Jadi gini, sebenarnya memang waktu pada saat kita melakukan pendekatan dengan Singsan, sebenarnya tadi yang awalnya saya kasih tahu gitu, memang target customer kita itu kan in between kalau di domestik kita bicara domestik itu in between suppliernya atau buyernya begitu kan. Nah sekarang kita Mm-mm. melihat memang pada saat itu, pada saat kita explore marketnya sendiri, kita lihat kebutuhan domestik yang paling tinggi itu memang sekarang diserap oleh smelter-smelter di Indonesia gitu karena mereka sekarang produksinya lagi genjot produksi juga konsumsi batu bara mereka memang lagi tinggi-tingginya jadi memang konsumsinya itu ketarik semua ke arah sana. Nah makanya pada saat kita approaching ke Singsan itu kita lebih karena kita memang melihat demand-nya tuh pergerakannya ke arah sana begitu. Jadi Singsan itu pun kita juga bukan langsung long term kontrak, bukan langsung tiba-tiba kita langsung deal gitu berapa tahun enggak. Jadi awal itu memang kita
perkenalan dulu dengan dia, kita ada spot dulu, setelah itu kita short term dulu nih, misalnya 3 bulan, 6 bulan, kita coba dulu sama dia. Nah, baru setelah mereka yakin dengan performance kita pun, mereka kan growing terus nih, capacity produksi mereka naik juga. Nah, itu mereka ada discussion lah dengan kita, gimana nih kalian mau tambah kapal nggak? Kalau misalnya kalian mau tambah kapal, kita mau nih kasih kalian kontrak. Nah, mungkin ya pembicaraan-pembicaraan seperti itu yang makanya sekarang relationship kita dengan Singsan itu cukup sangat baik ya dengan mereka gitu. Akhirnya makanya kita bisa growing dari awalnya hanya satu kapal kita kontrak dengan mereka. Nah, sekarang kita bisa lebih dari satu kapal yang kita kontrak dengan mereka. I see. Kalau misalnya digunakan untuk mengantar yang lain, misalnya tiba-tiba ada komoditi yang lagi hot lainnya nih. Kan dari awalnya kita batu bara terus nikel, misalnya tiba-tiba stainless steel mungkin tiba-tiba jadi hot. Ini sebenarnya kapal yang digunakan untuk mengantar itu jenisnya sama nggak sih Bu? Atau beda gitu tiap-tiap komoditi kayak stainless steel, semen? Ya, kalau semen kita ngangkut juga kok. Ini kita ngangkut juga. Sebenarnya kita muatan curah kita bisa dan kayak sebenarnya steel billet pun kita bisa ya. Jadi ya stainless steel pun kita juga bisa. Jadi memang kan kalau dari jenis kapal kita itu kan dia memang palkanya ya udah kotak aja gitu ya palkanya. Jadi sebenarnya as long as memang muatannya itu bisa can put on top of the hatch gitu di dalamnya, itu sebenarnya kita bisa lakukan begitu. Ada juga yang kemarin kita juga dapat mereka mau bawa chemical tapi itu di dalam bag gitu ya. Jadi udah ada mereka taruh di input di inside bag gitu, nanti disusun di dalam palka, itu pun kita bisa lakukan gitu. Jadi sebenarnya memang possibility-nya itu sangat banyak ya. Cuman memang yang lagi hot kan sekarang batu bara, jadi kita fokus di sana. Tapi sangat tidak menutup kemungkinan fleksibilitas kita ada main explore untuk ke komoditi lainnya seperti itu. Wah, ini menarik banget berarti ini buat Bro Daniel karena benar-benar versatile ya ternyata kapalnya ya. Let's say kalau misalnya project IKN begitu. Project IKN kan butuh banyak semen ya, berjuta-juta ton gitu. Nanti HTM bisa tiba-tiba ganti gitu ya, ganti segmen tiba-tiba dari yang awalnya cuma antarin batu bara tiba-tiba mungkin antarin semennya lebih banyak gitu ya. Bisa ya Bu ya? Bisa. Kita kan sebenarnya kita anaknya kan mengikuti tren sih. Jadi nanti kita lihat sebenarnya yang kira-kira lagi potensial apa gitu. Nanti pasti kita pelajari dan kalau misalnya memang itu potensial pasti akan kita lakukan. Nah, memang cuman makanya kenapa tadi kita itu sekarang mengarahnya ekspansi armada dulu karena dengan kita belum sempat melirik komoditi lain, tapi ternyata capacity kita sudah full kan. Jadi sekarang kita coba fokus untuk ekspansi ke armada dulu, sehingga kita masih bisa punya space yang bisa kita mainkan untuk ekspor di komoditi lain gitu. Sekarang tuh sebenarnya di kita pengen ekspor, tapi capacity kita full nih gitu. Bukan sombong ya, cuman kayak memang capacity-nya mau kita ekspor sudah nggak ada gitu. Jadi mungkin kita fokusnya ekspansi kapal dulu seperti itu. Wah, keren banget. Kapalnya ada 90 tapi penuh semua nih Bro Andra. termasuk yang other vessel ya. Menarik banget. Betul. Baik. Tapi ini kalau kita lihat berarti kalau kondisinya kayak gini, ini kan saya ada ngelihat ya, ada berkaitan dengan pembagian dividen gitu ya. Ini kalau nggak salah sudah disetujui ya untuk yang nama-nama yang ada begitu di 19 Juni 2023 kemarin berhak mendapatkan dividen tentunya dari PT HATM gitu. Nah, ini apakah kondisi seperti ini akan dipertahankan gitu untuk para investor HATM? Iya, jadi sebenarnya kita pastinya berkomitmen. Jadi kalau dari HTM sih kita selalu berkomitmen untuk untuk konsisten pembagian dividen itu di angka 20% ya.
gitu. Mm-mm. Jadi memang walaupun pokoknya selama kita growth ini kita tetap konsisten untuk berkomitmen di angka pembagian dividen 20% tersebut seperti yang sudah kita lakukan juga Mm-mm. di kemarin kan udah baca juga tadi beritanya. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita bisa menjaga di level tersebut supaya para cuan troopers yang punya punya emiten kita juga tetap ya senang lah dapat cuan tadi sesuai cuan troopers ya kan dapat cuan-cuan Iya, yang baik iya. gitu. Mantap, mantap, mantap. Baik. Oke, itu pertanyaan yang mudah dari saya. Sekarang kita beralih lagi ke pertanyaan sulit dari Bro Andreas. Silakan. Iya, iya, menarik sekali Bu, bisnis ini benar-benar ternyata menarik banget ya kalau misalnya dibandingkan dengan komoditi kan kalau tambang batu bara ya bisanya nambang batu bara aja gitu ya, nggak bisa tiba-tiba nambang Iya, emas. Tapi ini ternyata versatile sekali ya, bisnisnya bisa tiba-tiba nge-trade semen, ya bisa ngikutin tren lah ya. iya Menarik sekali. betul. Nah, kalau misalnya Bu, satu kapal itu ada economics, unit of economics-nya itu bagaimana sih? Apakah berapa sih RO, return of equity, return on equity-nya atau return on asset kalau misalnya per kapal itu gimana sih, atau mungkin balik modalnya kapan sih kalau misalnya kita mau beli nih kapal sekarang terus kita Mm-mm. kita jalankan gitu kayak HATM. Oke, jadi sebenarnya itu balik lagi ke nilai capex awalnya sih ya sebenarnya. Jadi kalau walaupun sebenarnya itu beda-beda dan beda-beda ukuran juga. Jadi beda size. Jadi misalnya tadi kita kan ada berbagai size ukuran juga ya. Misalnya tadi ada yang handy size, ada Supra Max dan ada Postpac Max. Nah itu pun harga di marketnya kan juga berbeda-beda. Jadi sebenarnya tidak ada patokan yang pasti. Misalnya untuk kapal handy size itu bisa balik modal dalam waktu 5 tahun gitu, misalnya seperti itu. Sebenarnya itu tidak ada patokan yang pasti karena balik lagi ke pertama harga pada saat kita beli berapa. Nah, habis itu harga market yang nextnya pada saat kita operating itu juga seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas sih kalau misalnya dari kita sendiri itu Mm. kayak kita pasti paling menargetkannya mungkin sekitar kalau dari usia pakai kan kita menargetkannya di sekitar 16 sampai 17 tahun ya. Tapi kalau misalnya untuk balik modal mungkin kita di ya 10, 8 tahun lah ya. Kita mungkin targetnya sekitar di situ lah. Mungkin 8 tahun, kalau 8 Mm. tahun itu mungkin kalau ada fluktuatif market yang yang agak jelek gitu ya. Cuman mungkin kalau misalnya optimisnya mungkin kita 6-7 tahun bisa sih. I Mm. see. So Mm. at minimum apa yang kita investasikan bisa langsung balik modal 2 kali ya begitu ya, kalau misalnya kasarnya begitu lah ya, karena kan Bisa, 8 tahun pakai 16 gitu ya. Yang menarik bisa. menarik. Mm-mm. Nah, Oke. yang mungkin yang isu sedang cukup ramai juga ya, saat kami sudah banyak beritanya soal El Nino ya. Ini tuh pengaruhnya ke industri kapal sendiri bagaimana sih Bu? Apakah banyak pelayaran yang terganggu, banyak komoditi yang mungkin pantarannya tidak tepat waktu, itu bagaimana yang pengaruhnya sekarang? Maaf Pak, gue tadi suaranya agak keputus. Isu apa? El Nino, cuaca El Nino. Oh, Apakah ada oke. sekarang? Oke, kalau cuaca sih sebenarnya di kita sih ya cukup common ya. Kalau misalnya cuaca kalau di transportasi logistik pasti berpengaruh. Mm-mm. Jadi tapi kalau mother vessel sih sebenarnya karena dia ukurannya ya karena dia domestik sih sebenarnya kita nggak terlalu efek yang terlalu besar sih Pak itu. Mm. I see. Oke, Jadi oke. belum belum terasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih, sekarang sih masih musim kemarau lah hitungannya. Tapi kalau misalnya di quarter 4, quarter 1 itu, apakah musim hujan itu mengganggu pelayaran nggak sih Bu? Kalau misalnya Oke. mengganggu, apakah ketika itu rate-nya jadi naik atau tetap stable aja? Oke,
Jadi sebenarnya balik lagi itu tergantung ke sebenarnya tergantung jenis kapalnya apa. Kalau tadi kan kalau di kita memang spesialisnya di mother vessel. Mother vessel itu kan memang kita tidak sampai ke sungai ya. Jadi kita cuma di laut aja, kita port to port gitu ya, pelabuhan. Jadi sebenarnya cuaca itu yang paling berpengaruh sih memang kita ombak aja ya kalau memang benar-benar bad weather. Jadi kalau bad weather itu pun juga kita berpengaruhnya artinya kapal kita itu speednya berkurang. Jadi misalnya nih kita harusnya bisa bisa sampai 4 hari, tapi karena bad weather kita melawan arus itu kita jadi perjalanannya lebih 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 panjang gitu. Nah itu mengakibatkan putaran kapal kita tuh terhambat gitu. Jadinya ada delay kita sampai di pelabuhan. Terus nanti kita bisa paling parahnya sih kita bisa miss out the next shipment-nya gitu. Itu yang paling parah kalau di mother vessel. Tapi kalau untuk hujan itu biasanya paling efek sih di Tongkang sih, karena kan biasanya nanti ke sungai tuh. Nah, di sungai itu biasanya yang paling kalau kayak curah hujan itu paling berefek memang di untuk armada-armada kapal-kapal seperti Tongkang yang dia beroperasinya di sungai. Cuman kalau untuk seperti kita, kalau mother vessel itu lebih ngefeknya ke yang ombak, gelombang seperti itu sih, Pak. I see. Oke, jadi bisa Oh, dibilang oke. tetap stable lah ya, walaupun ada sedikit mungkin ntar ada gangguan di cuaca, tetap akan stable lah ya deliverynya ya Bu ya, Iya. begitu ya bisa dibilang. Karena I see. dan mungkin ditambahkan karena komoditi yang sekarang lagi kita angkut pun juga sebenarnya kan coal itu kan kalau memang hujan paling ya kalau hujannya tidak deras, biasa kalau hujannya deras memang kita terganggu tuh loadingnya, kita harus tutup palka karena kan nanti bisa mempengaruhi pada kualitinya. Tapi kalau misalnya sometimes ada yang mereka tidak terlalu sensitif, misalnya gerimis gitu ya, mereka masih oke untuk loading, dari kita nggak masalah, kita akan terus melakukan operasi loading gitu. Cuman biasanya memang ada shipper customer kita yang sama sekali nggak mau tuh karena mereka takut kualitasnya jadi terganggu kan ya, karena misalnya nanti konten airnya jadi bertambah atau seperti apa. Nah itu biasanya nanti mereka minta pokoknya kalau misalnya hujan mereka minta kita tutup palka seperti itu. Nah itu jadinya paling mengganggu operasi itunya aja, untuk loadingnya jadi lebih lambat seperti itu. Hmm, I see. oke, So, oke. signifikan ya. Hmm. Ini kalau kalau ngelihat dari sisi kinerja sendiri dibandingkan sama emiten-emiten kapal lain, gimana nih kinerja bottom line-nya? Bisa nggak nih diceritain sama Mulia nih? Waduh, nggak enak nanti. Iya, gimana nih kira-kira? Apakah kalau kita ngelihat sebelum kita bandingin sama yang lain, mungkin kita lihat dari sisi Hapko-nya sendiri di 2023 ini, apakah di first half udah jauh lebih baik daripada first half di 2022? Mungkin atau ada yang bisa digambarin nggak nih untuk Oke. Cuan Troopers gitu? Ha. Oke. Jadi kalau dari mungkin aku bandingin yang dari sisi internal Hapko-nya dulu ya. Kalau dari Iya, sisi Hapko-nya sendiri sih untuk kalau misalnya kita bandingin mungkin volume dulu ya. Kalau misalnya untuk volume iya. sampai di bulan Juni itu perbandingannya kalau dibandingkan dengan tahun lalu year on year-nya itu kita memang sudah increase sekitar 37%-an lah ya, di atas 30%. Itu kita Mm-mm. sudah lebih banyak volumenya. Memang itu diakibatkan memang karena penambahan armada juga. Jadi kita ada penambahan volume di sana, dan secara revenue kalau misalnya dibandingkan untuk year on year kita juga ada peningkatan sekitar mungkin 28% ya gitu. Nah, untuk Mm-mm. di tahun lalunya itu NPM sebenarnya yang paling bagus kita dibandingin dengan teman-teman lain sih NPM kita sih. NPM kita di Ah, tahun 2022 itu sekitar 37,3% ya. Kalau dibandingin sama teman-teman, alhamdulillah kita yang paling bagus gitu. oh, dari sisi NPM ya, dari sisi net profit margin, mantap. Iya. I Oke, see. silakan Bro Andreas. Apa nih Bu rahasianya bisa punya NPM yang begitu besar? Apakah balance sheet-nya bagus atau apa nih, kalau boleh di-sharing-sharingkan teman-teman?
Rahasianya sih, jadi kan memang kita itu kita sebenarnya melakukan efisiensi. Beberapa kita ada juga melakukan efisiensi cost juga ya gitu, Pak, tentunya gitu. Jadi walaupun tadi kita di awal kita sudah sebutkan memang kapal-kapal kita itu kan memang bukan kapal baru ya, tapi memang dengan sebenarnya keuntungan kita di sana ya, karena memang kita dengan maintenance yang kita lakukan itu baik. Jadi secara operasional cost juga kita bisa melakukan efisiensi di sana sehingga perputaran kapal. Jadi kan kapal kita bagus terus nih, perputaran kapal kita cepat, di situ kita bisa efisien. Jadi kapalnya muter terus, kita dapat revenue terus, jadi bisa cuan terus gitu. Di satu sisi, sedangkan cost-nya kita tetap tekan untuk paling minimum gitu. Jadi sebenarnya sih memang strateginya seperti itu sih, Pak. Oke. Kalau misalnya kondisi balance sheet, kalau misalnya untuk let's say mau akuisisi satu kapal itu, kira-kira ibu berapa HATM, kira-kira mau pakai berapa persen dari debt, berapa persen dari equity, jadi kita bisa tahu nih ke depannya itu gimana sih komposisi balance sheet dari HATM. Komposisinya mau pakai berapa persen apa, Pak? Sorry, tadi nggak jelas. Kira-kira misalnya let's say ibu mau akuisisi vessel baru, itu kira-kira berapa persen beli vessel baru. Beli vessel barunya ya, Pak, maksudnya dari mana gitu ya? Yes. Oke. Jadi kalau untuk pembelian kapal baru di tahun ini memang kita kan sumber dananya itu kita masih by assessment juga sih, Pak. Jadi kita masih kita masih on review juga apakah kita akan melakukan pinjaman atau misalnya kita mau ada cara yang lainnya juga gitu. Cuman tentunya itu masih kita review lagi. Tapi tentunya kalaupun kita lakukan pinjaman sebenarnya sih harusnya secara neraca kita masih oke ya, karena kemarin kita kapal baru aja kita melakukan pinjaman 150M tapi dari kita masih cukup rendah gitu di angka 0,26. Jadi sebenarnya dari korporasi sih masih cukup confidence apabila memang pinjaman itu harus dilakukan, kita masih bisa jaga level DER-nya itu masih baik gitu. Tapi tentunya nanti kita lihat lagi sebenarnya secara risk assessment itu baiknya seperti apa gitu. Kira-kira untuk tahun ini ada guidance book, kira-kira mungkin pendapatan atau bottom line ada guidance dari company, kira-kira bisa naik berapa persen dari tahun lalu targetnya? Untuk target kita, Pak? Yes. Kalau untuk di 2023 ini sih target kita kalau secara revenue kita 550M, nah net profit kita di 35% ya, Pak, dari revenue. Oke. Berarti itu naik berapa ya, kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau dari tahun lalu kita targetin itu naik sekitar 40% ya, 40% lebih lah. 40%? Iya. Walaupun 40%. Udah bisa dibilang kan 2022 cukup high base ya, karena kan harga komoditi, harga rate tinggi, tapi masih bisa naik 40% ya, Bu? Bisa, karena kan kita ada penambahan armada yang besar. Armada kita yang terakhir itu kan gede banget tuh, 90.000. Jadi ya memang dengan penambahan armada kita yang terbesar itu harapannya memang bisa memboost up itu sih, Pak, gitu di tahun ini. 40% di top line berarti ya, Bu ya? Di between di NPM ya, Pak? Oh, di NPM-nya naik 40% di year on year, naik 40% Bu di net income. Iya. Wah, ini luar biasa ini, dan benar-benar nambah armada. Iya, nambah. Iya. Soalnya ini nambah armadanya cukup signifikan sih. Signifikan, iya. Jadi nambah armada gini menjelang tahun politik 2024 itu apakah tidak berisiko gitu ya? Gimana nih Bu Lia dan juga Hapko menanggapi tahun politik tahun depan nih?
tahun politik ya. Sebenarnya sih, sebenarnya tadi ini in related sama relationship kita sama Chingsan yang cukup baik. Jadi memang penambahan Heeh, armada ini ada latar belakang dari demand mereka juga. Jadi heeh. kenapa kita juga tidak ragu untuk melakukan ekspansi karena memang di situ kita udah ada security ya, security kargonya gitu yang bisa kita Hmm, pegang juga gitu kan. Makanya kemarin pada saat kita mau melakukan ekspansi tuh sebenarnya tadinya kan kita juga berpikir nih apakah lebih baik yang size kapal yang sama atau misalnya yang 70.000 dulu gitu. Tapi setelah kita ada berdiskusi gitu karena relationship kita cukup baik, akhirnya ya mereka bisa memberikan kita untuk guarantee ya akhirnya kita berani ya udah oke kita kita pilih kapal yang memang size-nya cukup signifikan untuk menaikkan revenue baik revenue ataupun NPM kita di tahun ini gitu. Seperti itu. hmm. Oke, oke, oke. Ini langsung di komen tadi sama beberapa cuan troopers bilangnya katanya NPM 40% naik sakti katanya. Nanti kita Benar-benar lihat ya di akhir 2023 seperti apa nih kalau misalnya bisa over over target itu berarti lebih sakti lagi ya. Iya, iya. Dan tentunya Mudah-mudahan pasti kita beneran sakti doakan ya. lah. Iya, benar-benar kita juga Mohon doakan doanya semoga ya. eh, untuk Hapko sendiri targetnya tercapai, kalau bisa overachieve gitu ya, supaya semua investor juga nanti bisa menerima dividennya gitu ya, kayak di tahun Amin. 2023 ini. Amin. Oke, Nanti aku ini doain juga deh. nggak, Aku ikut doain. iya, ini nggak berasa udah mau 1 jam. Mungkin saya mau kasih satu pertanyaan terakhir, kemudian Bro Andreas juga kasih satu pertanyaan terakhir. Dari saya yang gampang aja ini harapannya untuk 2023 dari Hapko sendiri seperti apa? Silakan Bu Lia. Harapannya tentunya sih, tentunya harapannya tadi yang target yang sudah kita utarakan itu bisa dapat tercapai, walaupun ya target saktinya tadi bisa tercapai supaya para cuan troopers juga kita supaya kita bisa tetap jaga komitmen untuk bagi dividen di 20% dan para cuan troopers juga yang kebetulan memiliki saham kita juga bisa happy. Tapi sebenarnya secara overall sih kalau dari kita itu kita lebih mementingkan growth-nya ya. Jadi kita melihat balik lagi ke pada saat kita pertama sebenarnya kan HTM ini termasuk perusahaan yang cukup muda ya. Dari 2019 kita baru start dari satu kapal, habis itu kita langsung melantai ke bursa gitu. Tapi kita cukup agresif gitu. Nah, sebenarnya yang pengen kita tunjukkan kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain kan mereka sebenarnya sudah cukup berpengalaman ya dari PSSI semuanya. Nah, kalau kita memang Hapko Grupnya sudah berpengalaman dari 1991, tapi HTM-nya sendiri sebenarnya tergolong muda tapi agresif gitu. Nah, itu yang kita coba buktikan bahwa memang agresif kitanya ini nih memang sesuatu yang benar-benar gitu kita growth secara nyata, secara real gitu dengan strategi marketing yang baik, menambah armada, menambah customer database juga, tidak menutup kemungkinan kita develop komoditi lain juga gitu. Jadi harapannya memang di 2023 ini nanti teman-teman cuan troopers bisa lihat dibandingkan dengan tahun lalu HTM akan ada growth secara nyata lagi yang tentunya walaupun kita perusahaan yang baru bisa lebih meyakinkan ke depannya nih cita-cita 10 vessel itu tuh bisa tercapai gitu loh. Jadi ya harapannya sih seperti itu sih. Amin. Ini juga soalnya tadi ada cuan troopers yang bilang noted katanya dividen 20%. Silakan, Andreas silakan. Mungkin pertanyaan terakhir atau catatan terakhir silakan. Iya, mungkin eh, boleh disampaikan Bu, buat cuan troopers yang udah nonton kira-kira eh, apa nih yang mungkin bisa menutup meyakinkan lagi nih cuan troopers apa why kenapa kita harus invest nih di HATM. Waduh, why? Dividen Waduh, dan kapalnya banyak ya. sebenarnya sih kalau why-nya nih agak sulit ya nanti aku jadi narsis. Cuman mungkin kalau Iya. untuk lebih meyakinkan sih ya sebenarnya tadi yang sudah kita bilang aku bilang tadi walaupun mungkin dilihat historicalnya
teman-teman cuan troopers bisa lihat nggak cuman tadi benefitnya HATM itu kalau dibandingin yang lain itu kita kan the whole group itu kita have the whole supply chain. Jadi sebenarnya pastinya kalau dibandingin head to head dengan kompetitor kita yang lain dan yang ada di market sekarang, pastinya kita punya keunggulan gitu loh. Dari sisi itu aja armada kita juga cukup baik, kita nambah armada terus. Nah, sebenarnya sih di situ dan yang paling kuat sih tadi ya, kalau misalnya teman-teman bandingin ya boleh dilihat lah numbers-nya aja kelihatan kan NPM kita paling bagus jadi ya mungkin itu yang Mm-mm. paling bisa meyakinkan. I see. Gitu. Mantap, Terima Jadi kasih the mantap. banyak numbers ya. ya numbers speak for themselves lah ya. Jadi ya udahlah. Iya. Dan ngomong-ngomong tentang numbers ini mungkin bisa jadi masukan untuk cuan troopers. Tadi kita sudah banyak ngobrol terkait dengan analisa fundamental, kondisi fundamental. Mungkin di sini saya bisa kasih sedikit technical guidance ya untuk pergerakan harga HATM sendiri di market hari ini ditutup di Rp210 per unit saham dan ini sudah sempat menyentuh resisten beberapa hari lalu di level Rp190 per unit saham. Ada support di sini ya, berarti support kuat di kisaran level harga Rp190 per unit saham dan juga ada resisten di MA20 di kisaran Rp244 per unit saham. Nah, ini menarik untuk diperhatikan ada sentimen apa, tapi sepertinya dalam waktu dekat ada sentimen rilis laporan keuangan mungkin ya yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers ini untuk bisa kembali bertransaksi di emiten HTM ya atau PT Hapco Transmaritima Tbk. Saya kalau gitu mengucapkan terima kasih udah 1 jam ngobrol sama Bulia dan juga Bro Andres. Thank you banget Makasih. Thank Bulia you, Bu. atas waktunya dan Thank you, thank insight-insight you. fundamentalnya. Iya, Thank you juga terima Bro kasih Pak Andres. Daniel. Thank you. Thank you, thank Dan, you. Thank you, Daniel. Bye-bye. siap. Dan tentunya sampai jumpa untuk cuan troopers di corporate talk selanjutnya. Saya Daniel Luguna pamit undur diri. See you, See bye-bye. you. Thank you.